Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan mengenai tugas perencanaan jembatan Cianjuang sampai Ciuyah. Tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Najwa Najalena Safinka dengan NIM 211340025. Saya kelas 4 TPJJ. Baik, untuk latar belakang dari perencanaan jembatan Ciuya sampai Cianjuang ini adalah kebutuhan akan infrastruktur yang memadai di Indonesia itu terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi yang pesat. Eh, Salah satu komponen penting dalam jaringan ini adalah jembatan, karena jembatan ini berfungsi sebagai penghubung antara dua wilayah yang terpisahkan oleh sungai, oleh lembah, atau oleh infrastruktur lainnya. Pada kawasan Cianjuang Ciuyah ini, keberadaan sebuah jembatan penghubung sangatlah dibutuhkan karena untuk memperlancar arus lalu lintas serta meningkatkan konektivitas antar wilayah. Eh, Wilayah Cianjuang dan Ciuyah ini memiliki potensi ekonomi dan sosial yang besar, tetapi akses yang terbatas akibat kondisi geografis yang memisahkan kedua wilayah ini menjadi kendala dalam pengembangan lebih lanjut. Oleh karena itu, perencanaan sebuah jembatan rangka baja sebagai penghubung antara daerah Cianjuang dan daerah Ciuyah sangat diharapkan karena dapat memberikan solusi terhadap permasalahan akses tersebut. Pemilihan jembatan rangka baja didasarkan pada berbagai pertimbangan teknis dan ekonomis, termasuk kekuatan struktur, kemudahan konstruksi, serta biaya yang relatif lebih terjangkau dibandingkan material lain. Selanjutnya, untuk lokasi proyek ini berada di untuk yang saya tinjau itu berada di daerah Cihanjuang. Saya itu merencanakan abutmen jembatan pada daerah Cihanjuang. Dan untuk yang daerah Ciuyah itu akan direncanakan oleh rekan saya. Selanjutnya, eh, langsung ke perhitungan settlement. Untuk perhitungan settlement ini itu ada data tanah yang dapat kita ambil, yaitu dengan adanya kedalaman, lalu dibuatnya rata-rata NSPT, jenis tanah, ada konsistensi seperti soft, very soft, medium, stiff, dan hard. Nah, untuk deskripsinya, very soft itu untuk NSPT yang kurang dari 4. Soft itu untuk untuk nilai NSPT dari 4 sampai 6, medium dengan nilai NSPT 6 sampai 15, stiff itu nilai NSPT dari 16 sampai 25, lalu hard dengan nilai NSPT yang lebih dari 25. Untuk yang saya dapatkan itu dengan kedalaman 0 sampai 10,5 dengan rata-rata NSPT ini dan jenis tanahnya lempung berawan itu konsistensinya soft karena 5,17 itu di antara nilai NSPT 4 sampai 6. Lalu untuk selanjutnya itu merupakan modulus elastisitas dari Young. Untuk lempung lunak dengan N-nya 0 sampai 6 didapatkan nilai E-nya itu 1380 sampai 3450 dengan mu 0,15 sampai 0,25. Lalu untuk lempung keras nilai N-nya itu 6 sampai dengan nilai N-nya itu 6 sampai 25, maka didapatkan E-nya itu 5865 sampai 3800 dengan mu 0,2 sampai 0,5. Untuk pasir lepas didapatkan E-nya itu 10.350 sampai 27.600 dengan mu 0,2 sampai 0,4. Lalu untuk pasir padat, modulus elastisitasnya itu didapat 34.500 sampai 690.000 dengan mu 0,25 sampai 0,45. Lalu yang saya dapatkan itu pada kedalaman 0 sampai 10 meter dengan nilai N rata-ratanya itu 5,17, maka didapatkan E-nya itu 3,162, maaf, E-nya itu 3.162,50 kilonewton dengan didapatkan mu-nya 0,20, lalu E aksennya 3.702,97. Untuk mendapatkan nilai E itu,
Nilai E itu didapatkan dari interpolasi tabel korelasi data, dengan tabel korelasi data atau tabel yang ada di pinggirnya itu yang lempung lunak. Nah, di lempung lunak itu nilai NSPT 0 sampai 6, itu, mendapatkan nilai modulus elastisitasnya itu antara 1.380 sampai 3.450. Tapi saya mengambil 3.162,50 kilonewton. Lalu untuk mu-nya pun sama, saya mengambil tengah-tengahnya. Lalu untuk E aksenya, saya dapatkan dari, eee, untuk E aksenya saya hitung dari E/1 dikurang 2 dikali mu dibagi 1 dikurang mu. Baik, selanjutnya, ini merupakan tabel korelasi NSPT dengan karakteristik tanah lainnya. Dapat dilihat pada layar bahwa, eee, jika, tanahnya cohesionless atau jika tanah cohesionless itu untuk end blow-nya 0 sampai 3, maka konsistensinya very loose. Untuk 4 sampai 10 konsistensinya loose. Untuk 11 sampai 30 konsistensinya medium. Untuk nilai NSPT-nya 31 sampai 50 konsistensinya dense, dan lebih dari 50 konsistensinya very dense. Lalu untuk cohesive soil, untuk N kurang dari 4 didapatkan konsistensinya very soft. Untuk 4 sampai 6 didapatkan konsistensinya soft. Untuk 6 sampai 15 medium, 16 sampai 25 stiff, dan lebih dari 25 hard. Lalu N rata-rata yang saya dapat seperti yang tadi, slide sebelumnya saya bilang, saya mendapatkan N rata-ratanya 5,17, maka saya termasuk ke konsistensi soft. Untuk gamma labnya didapatkan 17,17 kilonewton per meter kubik. Gamma sat pun, didapatkan dari gamma lab dikali 0,102. Maka didapat gamma satnya itu 1,75 kilonewton per meter kubik. Untuk gamma airnya 9,81, dan untuk gamma aksen, didapatkan dari gamma lab dikurang gamma air, maka didapat gamma aksennya itu 7,36. Selanjutnya perhitungan settlement ini, berikut ada tabel korelasi parameter tanah, dapat dilihat pada layar. Tadi, pada slide sebelumnya, saya mendapatkan gamma satnya itu 1,75 kilonewton per meter kubik. Maka didapat EO-nya itu 1,28. EO itu didapat dari, mmm itu didapat dari tabel korelasi data, yang dapat dilihat pada layar. Karena gamma satnya saya mendapatkan karena gamma satnya saya memperoleh 1,75 kilonewton per meter kubik, maka, saya mengambil pertengahan antara 1,69 dan 1,76, mohon maaf. Diinterpolasi dan saya mendapatkan EO-nya 1,28. Untuk CV-nya, eee, diperoleh 0,004 dikali 3.153,6, maka didapat CV-nya itu 13.672. Lalu untuk CC-nya, 1,15 dikali EO dikurang 0,35, itu merupakan rumusnya, maka CC-nya itu didapat 1,06. Jadi untuk CS-nya itu 1/7 dikali 1,06, maka didapat CS-nya 0,15. Nih, untuk immediate settlement dari rumus di atas, didapatkan nilai SI-nya itu 0,0051. Untuk nilai SI itu didapat
didapat dari Q timbunan dikali tebal lapisan dibagi E aksen. Maka didapat SI-nya itu 0,0051. Selanjutnya, untuk B1-nya itu didapat 15 meter, B2-nya 10 meter, A1-nya 4,467, A2-nya 78,690. Untuk I didapat 0,49. I itu diperoleh dari I per V dikali B1 tambah B2 per B2 dikali A1 tambah A2 dikurang B1 per B2 kali A2. Maka didapat nilai I 0,496. Untuk Q0-nya itu H dikali gamma timbunan. H, H yang saya coba itu 1 meter, dikali gamma timbunannya itu saya coba 1,8 ton per meter kubik. Maka didapat Q0-nya itu 1,8 kilonewton per meter persegi. Untuk delta P itu rumusnya I dikali Q0. Maka dengan I-nya itu 0,496 dikali Q0-nya 1,8, maka didapat 0,893. Maka dari rumus di atas, dari rumus primary consolidation settlement, diperoleh hasil pada lapisan pertama yaitu dengan SC 0,049. Berikut merupakan rekapitulasi perhitungan settlement satu lapis tanah pada timbunan 1 meter. Dapat dilihat pada layar bahwa kedalaman yang saya ambil hanya satu lapisan, dikarenakan lapisan setelahnya itu untuk lapisan 10,5 meter ke atas itu nilai NSPT-nya melebihi 10. Sedangkan yang saya ambil itu nilai NSPT-nya kurang sama dengan dari 10. Kurang dari 10, mohon maaf. Z-nya itu diperoleh dari tebal lapisan per 2. Maka didapat 5,25. Untuk NSPT rata-rata 5,17, gamma lab yang sudah tadi saya paparkan bahwa gamma lab didapat 17,17, gamma sat pun sama didapat 1,75, EO 1,28, CC 1,06, CS 0,15, CV 13,67268, E 3162,50, mu 0,24, E aksen 3702,99, lalu SI diperoleh 0,0051, B1 15, B2 10, A1 7,430, A2 70,71, B1 tambah B2 per B2 didapat 2,5, B1 per B2 didapat 1,5. Untuk I yang tadi yang sudah dihitung didapat 0,496, 2I itu 0,992, 2 dikali I. Untuk delta P didapat seperti yang tadi sudah dihitung, yaitu 0,893. PO aksen juga sudah dihitung oleh saya membuat Excel, yaitu 38,62, delta P tambah PO diperoleh 39,515, SC diperoleh 0,049, S total diperoleh 0,054, lalu T total per tahun 6,84. Untuk penentuan H inisial seperti pada layar. Untuk X-nya itu didapat 10 dan untuk Y-nya didapat 10,4611, yaitu dihitung dari rumus yang ada di grafik. Di grafik itu sama dengan minus 0,0005 dikali 10 pangkat 2 ditambah 1,051 dikali 10 ditambah 0,0012. Maka didapat Y-nya itu 10,4611. Ini untuk waktu penurunan per tahunnya itu didapat 6,84. Ini merupakan perhitungan prefabricated vertical drain atau PVD. Ini merupakan perencanaan preloading dengan bantuan PVD. Untuk tebal lapisannya itu 10. Mohon maaf, ada kesalahan. Tebal lapisannya itu 10,5 dengan nilai NSPT-nya itu
dengan nilai NSPT rata-ratanya itu 5,17, lalu dengan gamma 17 dan Z5, maka CV-nya itu didapat 0,002177 dengan CU dengan hasil CU 24,7. Untuk perencanaan PVD tipe Mebra Drain dengan lebar 10 cm, tebal 0,3 cm, dan HDR 10,5 meter. Lalu untuk perhitungan PVD, untuk CV gap atau CV gabungan, untuk CV gap atau CV gabungan itu didapat dari tebal lapisan di pangkat 2 dibagi tebal lapisan dibagi lagi dengan CV yang tadi sudah didapat di pangkat 5 lalu dalam kurung pangkat 2. Maka didapat hasilnya itu 0,002177 cm persegi per second. Untuk pola pemasangan PVD seperti pada layar, saya mengambil jarak PVD-nya itu 1 meter, 1,2 meter, 1,5 meter, dan 1,7 meter. Untuk segitiga dan segi empat sama, dan dapat dilihat pada layar untuk D, A, B, D, W, dan F-nya. Untuk pola pemasangan PVD, untuk pola pemasangan PVD segitiga, saya mencoba pada PVD 1 meter terlebih dahulu, maka didapat waktu tercepat untuk mencapai UV 90% atau mencapai titik konsolidasinya itu dengan waktu atau, mohon maaf, didapat waktu tercepat untuk mencapai titik konsolidasi atau penurunan atau UV 90%-nya itu dengan waktu 6 minggu. Lalu untuk yang PVD pola pemasangan PVD segitiga dengan jarak 1,2 meter didapat waktu untuk mencapai penurunan konsolidasinya itu dengan waktu 9 minggu. Lalu untuk jarak yang 1,5 meternya itu didapat 14 minggu dan pola pemasangan PVD segitiga dengan jarak PVD-nya 1,7 meter didapat waktu untuk mencapai titik konsolidasi penurunannya itu dengan waktu 18 minggu. Lalu selanjutnya ini merupakan pola pemasangan PVD dari PVD segi 4 untuk pada jarak 1 meter ini didapat waktu mencapai titik konsolidasi penurunannya itu dengan waktu 7 minggu. Untuk yang 1,2 meternya itu didapat waktu penurunannya itu 10 minggu. Untuk yang 1,5 meter didapat 16 minggu. Dan untuk yang 1,7 meter itu didapat 22 minggu. Maka dapat disimpulkan bahwa waktu tercepat untuk mencapai titik konsolidasi penurunan itu memakai pola pemasangan PVD segitiga dengan jarak 1 meter. Berikut rekapitulasi PVD pada wilayah Cianjuang. Dapat dilihat pada layar. Jadi cerabet di sini. Satu lagi ya. Selanjutnya perhitungan geotekstil. Berikut merupakan data laboratorium Cianjuang, dapat dilihat pada layar. Selanjutnya untuk perhitungan geotekstil, untuk mencari nilai tegangan overburden efektif dengan rumus gamma dikurang gamma W dikali Z, maka didapat 67 kN per meter persegi. Dan di sini ada rumus dari SC, yaitu CSH per 1 tambah EO log P aksen O ditambah delta P1 per P0 aksen. Maka didapat penurunan SC-nya itu 0,732 meter. Saya menghitung ini di Excel. Untuk selanjutnya, ini merupakan hasil dari program software yang didapatkan, yaitu software GeoStudio, mohon maaf. Maka didapat faktor safety-nya itu 0,770, untuk total volumenya 103,42 meter kubik, total beratnya 1888,10 kN, total resisting momennya 8440 kN meter,
Total activating momennya 10.967. Total resisting force-nya 555,65 kN. Total activating force-nya 955,91 kN. Untuk hasil program software yang didapatkan dapat dilihat pada layar. Untuk koordinat dasar timbunan di titik Z itu, XZ-nya didapat 0,0946 dan YZ-nya itu didapat 0,1982. Selanjutnya, ini merupakan koordinat pusat bidang longsor atau titik nol, yang dimana X0-nya itu 2,789 dan Y0-nya itu 10,565. Lalu selanjutnya dapat dilihat pada layar, ini merupakan koordinat dasar bidang longsor pada titik C. Untuk XC-nya didapat 2,4792, lalu YC-nya didapat min 1,979. Selanjutnya, ini merupakan koordinat batas longsor di titik A dan B. Untuk titik A, XA-nya didapat min 3,9834 dan YA-nya 0,1291. Lalu untuk XB-nya didapat 9,5018 dan YB-nya didapat 0,1291. Untuk momen penahan atau MR minimumnya 8.440 kN/meter. Untuk gambarnya, untuk gambar software-nya dapat dilihat pada layar. Selanjutnya itu kami mencari nilai momen dorong. Untuk M dorong itu eh, MR minimal dikurang mohon maaf, MR minimal per dibagi safety factor. Maka didapat 10.961,039 kN/meter. Yang kedua itu mencari nilai momen rencana dengan SF 1,5. Untuk momen rencana itu dengan rumus momen dorong dikali safety factor. Maka didapat 16.441,558 kN/meter. Yang ketiga, mencari nilai data momen. Untuk nilai data momen ini dengan rumus momen rencana dikurang momen minimal. Maka didapat 8.001,558 kN/meter. Yang keempat, mencari kekuatan geotekstil yang diizinkan. Untuk kekuatan tarik maksimalnya diasumsikan 400. Lalu untuk FSID-nya didapat 1,5, FSCR-nya 3, FSCD-nya 1,25, dan FSBD-nya 1,15. Selanjutnya, menghitung kebutuhan geotekstil. Dengan rumus yang didapat yaitu T allow dikali TI atau jarak pemasangan geotekstil ke pusat longsor. Pada geotekstil lapisan pertama, koordinat dasar tepi timbunan itu H timbunannya 10,732 meter. Lalu untuk jarak pemasangan geotekstil ke pusat longsornya didapat 10,3668 meter. Maka untuk kebutuhan geotekstilnya itu 61,836 dikali 10,3668 meter diperoleh 641,039 kN/meter. Untuk perbandingan sigma momen dengan nilai delta momen rencana dapat dilihat pada layar. Ini merupakan hasil perhitungan momen dan panjang geotekstil di belakang bidang longsor. Dapat dilihat pada layar. Ini untuk menghitung panjang geotekstil di depan bidang longsor. Dapat dilihat pada layar. Selanjutnya, ini untuk menghitung panjang total geotekstil. Untuk menghitung panjang total geotekstil satu sisi itu dengan rumus LE tambah LD. Lalu untuk panjang total geotekstil dua sisi itu 2 dikali LE tambah LD. Maka didapat seperti yang pada layar. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun perbuatan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.